Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eming Sudiana MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang akan mempresentasikan hasil uji CBL2 dengan topik Evaluation of Camouflage in Sumatran Leaf Insect. Yang pertama terdapat latar belakang. Menurut Satyawati et al. 2021, Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki 10% flora, 12% mamalia, 17% burung, 25% ikan, dan 15% serangga. Keanekaragaman serangga di Indonesia ini sekitar 250.000 spesies serangga dari total kurang lebih 751.000 spesies yang telah teridentifikasi di dunia. Keanekaragaman serangga di Sumatera ini terbilang cukup tinggi, khususnya di kawasan tropis, yang mana mencerminkan kekayaan ekosistem hutan hujan dan habitat alami lainnya. Selain itu, serangga ini memiliki peran penting dalam ekosistem. Yang pertama sebagai penyerbuk, yang kedua sebagai pengurai bahan organik, yang ketiga sebagian dari rantai makanan. Selain itu, memiliki faktor pendukung dalam keanekaragaman. Yang pertama, suhu relatif hangat, yang kedua, kelembapan yang tinggi, yang ketiga, heterogenitas habitat. Selain itu, terdapat implikasi konservasi. Yang pertama, itu perlunya adanya konservasi habitat, yang mana tujuannya untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman serangga tropis di Sumatera. Selanjutnya terdapat burung sebagai predator serangga menurut Nasihin dan Rohmatullahyali 2023. Yang pertama, burung ini memiliki ketajaman penglihatan untuk mendeteksi mangsa dari jarak jauh dan mampu membedakan warna, bentuk, pola, dan kontras visual. Selain itu, burung ini memiliki efektif menangkap serangga berukuran kecil dan bergerak dengan cepat, dan juga dapat mengenali pergerakan halus dan detail kecil pada mangsa. Selain itu, burung ini membantu untuk membedakan serangga berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Dan burung ini juga berperan dalam pengendalian populasi serangga secara alami. Selain itu, kemampuan visual juga mendukung navigasi dan penghindaran predator lain. Adapun kamuflase sebagai adaptasi serangga menurut Apriliani et al. 2024, jadi kamuflase ini merupakan adaptasi evolusioner untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan membantu serangga untuk menghindari mendeteksi predator. Dan juga pola dan warna tubuh menyesuaikan lingkungan sekitar, misalnya pada daun, batang, dan tanah. Selain itu, berkembang biak melalui seleksi alam. Dan juga kamuflase ini selain sistem pertahanan, kamuflase juga membantu mendekati mangsa dan efisiensi makan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi habitat dan pola persebaran leaf insect di Sumatera, serta sejauh mana interaksi predator mangsa memengaruhi tekanan seleksi terhadap kemampuan kamuflase. Yang kedua, bagaimana proses evolusi kamuflase morfologi pada leaf insect Sumatera tercermin melalui variasi bentuk tubuh, karakter, morfologi, dan perbedaan dimorfisme seksual. Yang ketiga, jenis perilaku kamuflase apa saja yang dimiliki leaf insect dan seberapa efektif perilaku tersebut dalam menurunkan tingkat risiko predasi. Yang keempat, bagaimana dimorfisme seksual dan variasi adaptasi berperan dalam membentuk strategi kamuflase. Yang selanjutnya terdapat tujuan, yang mana yang pertama, mengetahui kondisi habitat dan sebaran leaf insect di wilayah Sumatera serta hubungannya dengan pola interaksi antara predator dan mangsa di alam. Yang kedua, mengetahui proses evolusi kamuflase morfologi pada leaf insect Sumatera yang tercermin dari bentuk tubuh, karakter morfologi, serta dimorfisme seksual terhadap kamuflase. Yang ketiga, mengetahui berbagai perilaku kamuflase yang digunakan leaf insect sebagai bentuk adaptasi untuk menghindari pengamatan dan serangan predator. Yang keempat, mengetahui peran dimorfisme seksual dan variasi adaptif dalam menunjang kelangsungan hidup serta keberhasilan reproduksi leaf insect di habitat alaminya.
Leaf insect atau Felidae di Pulau Sumatera umumnya menghuni hutan tropis, dataran rendah hingga perbukitan, dengan kelembapan tinggi dan vegetasi rapat. Persebarannya terbatas dan tidak merata karena sangat bergantung pada ketersediaan tumbuhan inang berdaun lebar serta kondisi hutan yang masih alami. Interaksi predator mangsa, terutama dengan predator visual seperti burung dan reptil arboreal, memberikan tekanan seleksi kuat terhadap kemampuan kamuflase. Oleh karena itu, kemiripan morfologi dengan daun menjadi adaptasi utama yang berperan penting dalam meningkatkan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi leaf insect. Evolusi kamuflase morfologi leaf insect Sumatera ditunjukkan oleh bentuk tubuh yang menyerupai daun, meliputi tubuh pipih dan melebar, pola warna alami, serta struktur mirip tulang daun yang beradaptasi dengan vegetasi dan mikrohabitat. Dimorfisme seksual mencerminkan tekanan seleksi yang berbeda, di mana betina berkamuflase lebih kuat untuk perlindungan, sedangkan jantan lebih ramping dan bersayap untuk mobilitas. Leaf insect memiliki perilaku kamuflase seperti diam dalam waktu lama, menyesuaikan orientasi tubuh, memilih lokasi bertengger yang sesuai, serta melakukan gerakan menyerupai daun tertiup angin. Perilaku ini sangat efektif mengurangi risiko predasi, terutama dari predator visual dan melengkapi kamuflase morfologi sehingga meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Dimorfisme seksual dan adaptasi kamuflase pada serangga daun. Betina memiliki ukuran yang besar, pipih, dan sangat menyerupai daun untuk kamuflase statis. Jantan lebih kecil, bersayap, dan beradaptasi untuk mobilitas tinggi mencari pasangan. Kamuflase mencakup warna, bentuk tubuh, dan pola urat daun untuk mengelabui predator visual. Variasi morfologi mencerminkan tekanan seleksi predator dan peran ekologis di hutan tropis Sumatera. Berdasarkan tujuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa leaf insect Felidae di Sumatera menunjukkan adaptasi evolusioner melalui kamuflase morfologis dan perilaku. Hutan tropis membentuk variasi bentuk, warna, dan pola tubuh. Dimorfisme seksual mendukung strategi perlindungan betina dan reproduksi jantan. Kamuflase efektif menurunkan resiko predasi dan meningkatkan kelangsungan hidup.